untuk dengan persamaan virial ya. Jadi P per R, B per RT minus DB DT ya. Jadi B dan DB DT-nya ini yang nanti kita akan evaluasi lagi ya. Oke, jadi ini virial untuk entalpi A. Karena GR dan HR sudah ada persamaannya, maka saudara bisa hitung juga untuk SR, karena ada hubungan antara GR dan HR dan SR juga ya. Sehingga persamaannya untuk entropi residualnya adalah SR per R sama dengan HR per RT minus GR per RT, hasilnya adalah persamaan 656. Jadi lengkap ya, ketiga properti tadi dimulai dengan energi Gibbs, entalpi, dan entropi untuk residualnya ya, yang di situ ada koefisien virial kedua ya. Berarti saudara nanti perlu koefisien virial kedua B dan turunannya dP/dt terhadap temperatur ya. Oke, itu virial. Kemudian ada bentuk lain di mana kalau Z sama dengan fungsi VT ya. Z sama dengan fungsi VT, sebentar saya kembalikan lagi. Ini ya. Z sama dengan fungsi VT atau bisa juga merupakan fungsi rho, density ya, densitas. Karena densitas ini adalah Z per V. Dan persamaan umum dari PV itu sama dengan ZRT, bisa dituliskan dalam bentuk P sama dengan Z rho RT. Ya. Jadi Z per V-nya ini menjadi rho. Kalau didiferensiasi dP ya, pada T konstan, berarti RT-nya bisa keluar. RT bisa keluar, tinggal Z rho di sini. UV, U aksen V plus UV aksen. Ya, sama dengan Z D rho plus rho dZ. Ya. Z D rho plus rho dZ. Kemudian RTZ ini, ya, RTZ ini bisa digantikan dengan P per rho. Berarti suku pertama ini tinggal P per rho. Kemudian yang di sini RT rho sama dengan P per Z. Yang di sini adalah P per rho, di sini adalah P per Z. Kalau kedua ruas kiri kanan ini dibagi dengan P, dP per P sama dengan D rho per rho plus dZ per Z. Ya. Jadi ini yang nanti akan dikembangkan atau dimasukkan, disubstitusikan ke persamaan-persamaan sebelumnya. Ya. Seperti misalkan, tidak bisa. Bentar ya. Oke ya. Seperti ini. Substitusi dP per P artinya sama ini ya, menjadi D rho per rho plus dZ per Z masuk ke persamaan 649 ya. 466 itu adalah ini ya. Integral RT sama dengan integral Z minus 1 per D dt ya, seperti tadi ya. Z minus 1 per D dt. Z minus 1 per D per dt ya, Z minus 1 per D dt. DP/nya kemudian diganti D rho per rho plus dZ per Z. Ya. Sehingga dP per tadi suku pertama menjadi
di row per row, ya. Jadi set minus 1 di row per row. Sekarang yang terkait dengan set per set. Nah, ini kali-kali set minus 1 per ya. Oke. Nah, set minus 1 saja ya. Set minus 1 karena yang disubstitusi adalah DPP-nya. Set minus 1 kali set per set. Jadi apa? Set per 1 set minus 1 kali set per set itu adalah suku coba dikalikan. Kalau setnya dikalikan set per set itu tinggal D-set. Ya, tinggal D-set. Kalau ini yang satu ini minus D-set per set. Oke. Nah, D-set integral D-set itu sama dengan Z. Ya. Z dan integralnya adalah intervalnya dari 0 sampai P. Pada saat P, Z pada P itu adalah Z sendiri ya. Kalau P-nya 0, ya kalau P-nya 0, Z-nya 1. Ya. Maka di sini adalah hasilnya Z minus 1. Kemudian yang minus 1 dari D-set per set. Kalau digerakkan itu adalah ln set. Kalau P-nya sama dengan P, ln set sendiri. Kalau P-nya sama dengan 0, berarti ln pada P0 itu setnya 1, berarti ln 1 ya. Ln 1 itu 0. Itu hilang, nggak ada. Tinggal minus ln set. Sehingga persamaan 6 per 9 itu setelah disubstitusi dengan ini DP per P sama dengan D per row plus set per set. Saudara akan dapatkan persamaan 658 ya. Namanya RT-nya adalah ini. Oke, berarti di sini sudah ada set dan row. P-nya ini adalah row. Oke. Nah, di sini kalau P-nya itu 0, kalau P-nya 0 itu P-nya tak berhingga ya. Kalau tidak berhingga berarti row-nya akan sama dengan 0. Ya. Jadi pada P0, row-nya 0. Oke. Ya. Kalau mengkalkulasi integral tadi ya, terhadap set. Kalau P-nya 0, setnya 1. Ya. Karena ada set. Kemudian terhadap R-nya ya, bersama 62 sebelumnya ya. Bersama 62 dan substitusi R per TC, saudara akan dapatkan persamaan HR per RT kuadrat DT sama dengan Z minus 1 DP per E minus D R per RT. Ya. Kemudian dibagi dengan D, maka persamaannya akan menjadi ini ya. HR per RT kuadrat sama dengan Z minus 1 P DT row konstan minus D R per RT DT. Oke. Kemudian hasilnya adalah kalau diferensiasi persamaan 56, 57, 658 dan substitusi ke dalam persamaan ini maksudnya ini ya. Maka ini kan DGR per RT diturunkan. Maka persamaannya menjadi 6659 ya. Jadi HR per RT sama dengan minus D integral DCT D row plus Z minus 1. Oke. Dan persamaan SR-nya menjadi persamaan 650. Jadi ini bentuk lain 658, 6659, 660 untuk ketiga properti tadi ya. Berarti nanti di sini saudara perlu set DDD ya, seperti yang lalu ya. Kompresibilitas faktor DCD ini juga bisa dicari dari hubungan Z terhadap operator ya. Pada data itu saudara akan bisa hitung DCD-nya ya. Dengan grafik itu saudara bisa cari slope ya, seperti contoh soal 63 yang lalu. Ini nanti kita lihat.
Jadi untuk yang tadi ada variabel yang pertama tadi dalam koefisien real 22D dan DBDT di sini set sama rho ya. Di sini sampai set sama rho. Dua bentuk. Jadi yang penting saudara sudah langsung persamaan saja ya 58 masing-masing 960. Bentuk lain dari serial itu kalau menggunakan 3 suku, di mana hasilnya sama dengan 1 plus 0 plus 0 kuadrat. Ini dibagi 3. Kalau disubstitusi dalam persamaan 658 sampai 660 yang di atas tadi, maka saudara akan dapatkan persamaan 661 ya. 2 rho plus 3 per 2 0 kuadrat minus 0 set. Oke. Kemudian di AR-nya 662, SR-nya 663. Ya. Jadi untuk viral ini saudara bisa hitung ada macam-macam tadi. Ya, macam-macam. Serial 2 suku. Ini adalah serial 3 suku. Ada di sini kalau serial 2 suku maupun 3 suku itu perlu koefisien viralnya ya, baik serial keduanya maupun serial ketiga. Dan turunannya sekali DBDT dan DCDT. Yang ketiga itu jadi ya 58 sampai 60 yang merupakan variabelnya adalah set sama rho PV ya. Itu real. Sekarang persamaan keadaan yang lain adalah kubik. Nah ini yang saya maksud, saudara sudah menghitung set ya, sama V atau V, saudara nanti akan mengembangkan dari yang sudah ada, tinggal ada parameter baru untuk perhitungan properti residual, entalpi, entropi, maupun energi Gibbs. Ya. Jadi didasarkan pada persamaan 3/2 ya, pada waktu yang lalu ini. Kalau ini dibagi dengan rho RT, P per rho RT itu adalah Z, semua dibagi rho RT, saudara akan dapatkan persamaan 3/2 seperti persamaan di bawah ini. Jadi Z sama dengan 1/1 minus rho B. Di sini muncul Q lagi, yaitu alpha T per BRT di sini ya. Alpha T per RT sebetulnya kan ya, per rho. Nah, cuma di sini dirinya ada muncul di sini. Oke. Jadi Q-nya seperti pada persamaan yang lalu, yaitu 351. Jadi ada Q. Kemudian rho B per 1 plus epsilon rho B dan seterusnya. Ya, jadi dalam bentuk set, kalau UB dalam bentuk P adalah 3/2 dalam bentuk set seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada apa? Ditambahkan 1, ya. Set minus 1 berarti di sini juga harus ada penambahan minus 1. Ya. Kemudian dijadikan 1 dengan 1 minus rho B ini. Ya, 1 minus rho B berarti per 1 minus rho B juga. Penyebut dan pembilangnya sama. Kemudian dijadikan 1. Ya. 1 minus rho B dikurangi tadi plus 1. Tadi minus 1 plus 1 ini hilang. Satunya hilang. Sehingga tidak pengaruh sama suku yang lain. Maka hasilnya adalah rho B. Ya. Minus 1 minus 1 plus rho B dikurangi 1 tinggal rho B. Penyebutnya tetap. Yang suku kedua tidak berubah ya, tidak berubah. Oke. Kemudian turunan dari DC terhadap temperatur
terhadap rho konstan, ya, pada rho konstan, ya, DZT pada rho konstan. Ini konstan, ini hilang, satunya hilang. Ini karena rho-nya konstan, ini juga konstan semua, hilang juga. Yang ada tinggal DT, yang ini sebuah konstan, ya, sehingga tetap. Jadi persamaan dapat menjadi DZT rho sama dengan dan seterusnya. Oke. Kemudian integral dari persamaan 658 sampai 6640 dievaluasi sebagai berikut, ya. Jadi ini yang di 658 mau sampai itu 660 ini ada faktor integral seperti ini sama ini. Nah, ini kalau diturunkan dari persamaan di atas, saudara dapatkan persamaan ini, ya, sama dengan di atas, ya. Minus satunya dimasukkan. Oke. Sehingga nanti ada integral 0 sampai rho ini apa D-nya D rho B ya, minus I integral 0 rho D rho B, ya. Ini. Kemudian yang DZT rho D rho per rho sama dengan ini, ya. Kemudian di sini disederhanakan menjadi parameter baru, yaitu I, ya, persamaan ini tadi saudara bisa dapatkan atau tuliskan seperti minus ln 1 minus rho B minus I. Kemudian integral DZT-nya menjadi minus dq dt I. Nah, I inilah yang perlu dievaluasi dari sini, ya. I sama dengan integral 0 rho D rho B 1 plus epsilon rho B kali 1 plus sigma rho B pada T konstan. Ya. Nah, di sini penyelesaian integral itu dilihat dari harga epsilon dan sigma-nya. Kalau tidak sama, maka I-nya menjadi persamaan 665A. Jadi I per sigma minus 1 per sigma minus epsilon on 1 plus sigma rho B per 1 plus epsilon rho B. Ya. Kemudian bila rho dieliminasi dengan Z, di mana beta sama dengan BP per ini yang sebelumnya sudah, ya, ada sebelumnya juga. Beta per Z sama dengan rho B, maka bisa dituliskan juga I sama dengan dan seterusnya ini pada persamaan 665B. Ya, ya. Jadi ini 665A atau 665B. Kalau yang A dalam bentuk rho, ya, rho, yang lain itu parameter semua kan, ya. Sigma epsilon B dari persamaan, ya, ya. Kemudian rho, variabelnya itu ada di rho. Kemudian di sini dalam bentuk Z, ya, dan beta. Oke. Nah, berarti kalau sudah lihat di sini ada sigma epsilon, berarti tergantung pada model persamaan kubiknya, ya, seperti pada tabel 31 yang lalu, ya. Untuk berbagai model, ya, sigma epsilonnya sudah ada harganya sendiri. Oke, itu tinggal dimasukkan di sini. Kemudian kalau pakai Z seperti 665B, ya, yang banyak dipakai itu yang 665B. Karena apa? Beta, saudara sudah pernah, ya, menghitung juga beta. Kemudian sigma sama epsilonnya itu dari tabel 31. Z-nya ini yang dihitung seperti biasanya. Jadi berarti untuk menghitung I ini diawali dengan Z dulu. Ya, ya. Ya, iterasi tentunya, ya, pakai iterasi. Tapi setelah dihitung di situ,
665B tanpa iterasi langsung saudara bisa hitung mendapatkan I ya, untuk dimasukkan ke persamaan di atas. Oke. 665B. Kalau sigmanya sama dengan epsilon itu lebih sederhana seperti ini. Ya. I sama dengan rho B 1 plus epsilon rho B sama dengan beta Z plus epsilon B. Tetap di sini juga saudara perlu menghitung Z ya, dengan cara iteratif. Khusus untuk persamaan kubik van der Waals ya, karena epsilonnya 0, epsilon ini harganya 0 untuk van der Waals, maka tinggal B per Z, beta per Z. Oke. Nah, kemudian evaluasi integral 658 sampai 660 maka akan menjadi persamaannya seperti pada 666A atau 666B ya. Jadi kalau pakai yang rho 665A tadi, yang ini persamaannya menjadi 666A, kalau pakai yang Z 65B persamaannya menjadi 666B. Jadi umumnya yang dipakai adalah yang persamaan 666B ini. Ya, jadi di sini beta saudara sudah biasa menghitung. Biasanya untuk menghitung Z itu adalah beta sama I yang dihitungkan ya. I dan beta dulu dihitung, baru dapat Z iteratif. Kalau sudah Z sudah dihitung, baru menghitung I. I-nya itu tergantung pada harga epsilon dan sigma tadi. Pakai persamaan ini atau persamaan yang ini ya. Oke. Tapi sebetulnya persamaannya itu cukup satu saja ya, 665B gitu. Masalah sama nanti ya. Sigma ininya bisa dicoret ya. Itu ya. Cuma di sini kan ada super tak berhingga kan ya, makanya diselesaikan sendiri, yaitu sama dengan I. Oke. Jadi beta jelas epsilon ya. Oke. Nah, jadi ini ya. Nah, kemudian mengikuti juga HR dan SR-nya ya. HR per RT-nya adalah ini. Kemudian SR per R-nya adalah ini. Ya. Berarti di sini ada dq dtr. Ya, dq dt sama dq dtr. Kalau ini dalam bentuk temperatur biasa, kalau ini temperatur tereduksi. Nanti kita lihat contoh soalnya ya. Oke, jadi dengan demikian HR per RT dan SR per RT-nya seperti persamaan 667, 668 ya. Nah ini TR, DQ, DTR itu dihasilkan dari persamaan 354 ya. Kita bisa lihat 354 kemudian diturunkan seperti ini. Maka akan menghasilkan D ln alpha TR, D ln TR minus 1 kali G. Kemudian masuk persamaan 6 tadi yang di atas ini. Ya. Maka akhirnya sudah akan dapatkan 667, 668. Jadi persamaan kubik hanya satu ya. Hanya satu paket itu 66B itu untuk GR per RT-nya. Kemudian 667, 668. Biasanya yang dihitung properti itu adalah entalpi dan entropi ya. Sehingga saudara bisa pakai persamaan ini ya. Cuma untuk persamaan kubik ini ada bermacam persamaan. Mana yang membedakan itu di alfa TR-nya ini ya. Alfa TR-nya ini ada beberapa di tabel 31 saudara bisa lihat ya. Misalkan pada persamaan RK itu sama dengan TR pangkat minus setengah ya. Nah, itu aja.
ada yang alfa TR-nya sama dengan 1. Ya. Nah, itu dimasukkan. Jadi ini persamaan ini tinggal saudara menghitung Z sama I. Ya, setelah Z-nya bisa dihitung, I-nya bisa dihitung, saudara masuk ke persamaan ini. Ya. Demikian juga yang 668, di situ ada Q, beta, dan Z. Ya, jadi ini persamaan kubik. Jadi ada persamaan virial tadi ada 3 ya. Kemudian kubik cuma 1, tapi ada tergantung persamaan kubiknya ya. Tergantung persamaan kubiknya ada berapa? 4 ya. Van der Waals, RK, SRK, PR. Mari kita lihat contoh. Coba saya stop dulu. Ya, nah ini yang ditanya hanya HR dan SR ya. GR-nya, kalau mau cari GR-nya ya tinggal hubungan antara GHS. Ya, GR sama dengan HR minus TSR. Jadi HR minus TSR itu GR. Di sini diminta saudara mencari atau menghitung entalpi residual AR dan entropi residual SR untuk gas butan. Ya, gas butan pada 500 Kelvin dan 50 bar. Dan diberikan oleh persamaan Redlich-Kwong RK. Oke. Berarti untuk Redlich-Kwong itu saudara bisa lihat di tabel 31 harga sigma dan epsilonnya. Kemudian di tabel B, ya, saudara bisa melihat TC maupun PC, karena ini di sini saudara perlu TR dan PR. Ya. Nah ini TR-nya adalah 500 per 425,1 sama dengan 1,176 dan PR-nya adalah ini, 50 per, ini PC-nya 3796. Oke. Jangan salah melihat data ya tentunya. Dan saya ingatkan, ini kalau di sini itu wajib pakai temperatur Kelvin. Ya. Jadi kalau diketahuinya Celsius, saudara rubah dulu ke Kelvin. Oke. Kalau per itu beda ya. Kalau delta T itu sama saja ya. Oke. Kemudian harga omega di sini juga saudara bisa lihat di tabel 31, maka saudara dari situ bisa menghitung beta ya. Di mana beta sama dengan omega PR per TR. Omeganya ini, PR-nya ini, TR-nya ini, maka saudara sudah dapat ya. Kemudian dari situ menghitung Q. Q itu perlu C ya. Di mana persamaannya adalah C alfa fungsi TR ini per omega TR. Ya. C alfa TR per omega TR. Nah, untuk RK, alfa TR-nya ini TR pangkat minus setengah. Kemudian jadi 1 dengan penyebut, jadi TR pangkat 1,5 ya, ditambahkan. Sehingga di sini yang di pembilang ini adalah harga C omega per omega, kemudian TR pangkat 1,5. Sehingga Q-nya didapat 3,8689. Oke, ini sama dengan yang soal-soal sebelumnya ya, di bab 3 dulu. Kemudian masuk ke persamaan
349 dulu, ya. Beta I, di mana epsilonnya 0, sigmanya 1, ke persamaan 349. Jadi masih dipakai dulu ya, untuk menghitung Z-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi, iteratif juga, ya. Jadi kalau dalam fase gas, iterasi awalnya Z-nya itu sama dengan 1, enggak masalah ya. Tapi kalau saudara mencari untuk fase cair, liquid, Z-nya jangan 1 ya, karena itu kalau liquid tidak bisa dianggap sebagai gas ideal ya. Z sama dengan 1 itu adalah gas ideal. Sehingga saudara bisa akan lama iterasinya. Tapi kalau Z-nya biasanya diberikan nilai beta, ya Z-nya itu sama dengan beta. Oke, sehingga dari situ, dari hasil iterasi, atau saudara kalau pakai Excel, ya bisa langsung di solver, atau Goalseek, mungkin juga bisa ya. Maka konvergensinya bisa dilihat di situ sama dengan 0,6850. Ya. Jadi itu baru Z ya. Kemudian I, saudara hitung dengan memasukkan tadi ada epsilon sama sigma ya. Epsilonnya 0, sigmanya 1, sehingga persamaannya menjadi I sama dengan ln Z plus beta per Z. Ya. Dengan mudah saudara bisa masukkan harga-harga itu, maka didapatkan harga I. Ya. Kemudian I masuk ke persamaan 667, tadi yang terakhir itu 667, 668 ya. Nah, di situ ada lagi persamaan 667, 668 itu tadi adalah TR ya. DTR, D-ln alfa TR, D-ln TR. Nah, untuk persamaan RK, alfa TR-nya itu sama dengan TR pangkat minus setengah ya, di sini nih. Kalau dilonkan, maka TR pangkat minus setengah menjadi minus setengah ln TR. Ini kalau dilonkan ya. Sehingga kalau ini diturunkan terhadap D ln alfa TR DTR, ya. D ln TR, D ln alfa TR, D ln TR itu sama dengan minus setengah. Ya. Nah, itu yang masuk di persamaan 667 tadi ya. Kalau di sini 664, 665. Kalau yang tadi di edisi 7 itu 667, 668. Ya. Sehingga dari situ saudara dapatkan persamaan HR per RT. Ya, tinggal masukkan angka-angkanya sudah ada semua. Ini sama dengan minus 1,0838. Kemudian SR per R-nya ini ya. Minus 0,78735. Nah, ini baru HR per RT sama SR per R. Untuk mencari HR-nya dan SR-nya ya dikalikan aja. Yang HR dikalikan R per RT. Nggak, kok balik. Bentar ya. Nggak mau ya? Oh, ke sini. Ke atas. Nah, ini. Ya, jadi kalikan untuk HR kalikan RT itu baru HR-nya ya, joule per mol. SR-nya kalikan R saja, satuannya joule per mol Kelvin. Oke. Jadi HR SR inilah kemudian ditambahkan pada H untuk gas ideal
dan S untuk gas ideal untuk mencari H dan S realnya ya, nyata, gas nyata. Ya, jadi ini hanya tambahan untuk gas ideal. Kemudian di sini ditabelkan juga berbagai persamaan ya untuk kubik. Van der Waals, RK, SRK sama PR. Ya. Kemudian juga ada Likisler itu ya. Kemudian yang bawah sendiri itu diambil dari handbook 0,7060. Ya. Nah, Likisler ini juga setnya hampir yang paling mendekati dengan handbook ya. Handbook ini diambil dari Perry. Kemudian yang kedua adalah yang paling dekat itu adalah Peng Robinson. Ya, jadi di antara persamaan kubik ya, Van der Waals, RK, SRK, PR memang PR itu yang paling baik ya, sehingga di simulasi-simulasi HISIS itu ya. Kalau bingung menentukan model itu ya ambil aja Peng Robinson itu. Yaitu banyak dekat dengan data eksperimen. Oke, jadi ini Z, HR, kemudian SR-nya. 4966, 4760. Cuma di sini tidak tahu untuk yang handbook itu mungkin terpisah ya, data-datanya terpisah antara Z, HR, dan SR karena tidak proporsional seperti pada persamaan kubiknya. Oke. Nah, di sini di handbook itu 0,7 yang paling besar, tapi HR-nya di bawah HR daripada persamaan Peng Robinson. Oke, ada pertanyaan ini, dan saya harap saudara ya dari berbagai persamaan ini dicoba ya, dicocokkan dengan harga-harga ini ya, supaya kalau nanti keluar di kuis atau ujian dengan persamaan yang lain, saudara sudah siap ya, sudah punya cara menentukan dengan persamaan yang lain. Contohnya ini hanya persamaan RK gitu ya. Oke. Ada pertanyaan barangkali? Silakan. Tidak ada ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi sekarang sudah selesai perhitungan properti residualnya, sehingga tinggal berikutnya ini. Ini adalah sistem dua fase. Dua fase berarti di dalam sistem itu tidak tunggal ya, homogen. Tapi di sini adalah heterogen. Ya, dua fase itu bisa padat cair, bisa cair uap, bisa padat uap gitu ya. Sublimasi, peleburan, penguapan, sublimasi. Pada transisi fase, properti molar atau spesifik untuk VUHS dari liquid jenuhnya itu sangat berbeda dengan uap jenuhnya. Ya. Liquid jenuh sangat berbeda dengan uap jenuhnya. Ya. Misalkan volume ya, volume liquid jenuh sama volume uap jenuh. Ya, saudara seperti pada soal kuis gitu ya, volume liquid jenuh sama volume uap jenuh. Itu sangat beda. Kalau perbedaannya itu disebut perubahan volume karena penguapan ya. Delta V. Oke. Jadi delta V itu adalah perubahan volume
karena penguapan. Berarti saudara perlu menghitung volume uap jenuh dan volume liquid jenuh. Kalau dikurangkan itu menjadi delta V. Oke. Jadi untuk VUHS. Tapi untuk energi Gibbs itu tidak berubah selama transisi fase, baik itu peleburan, penguapan, atau sublimasi. Ya, jadi hanya G saja. Jadi delta G-nya 0. Delta G-nya 0 ya. Sehingga itu bisa dipakai sebagai pengembangan untuk properti yang lain. Jadi misalkan untuk dua fase alfa dan beta dari spesies murni yang dalam kesetimbangan, maka G alfa itu sama dengan G beta. Atau delta G itu sama dengan 0 ya. Bisa dituliskan juga dG alfa sama dengan dG beta. Kemudian dari hubungan properti fundamental di awal antara G itu adalah PdP minus SdT ya. Ingat ya, G sama dengan PdP minus SdT. Kalau G-nya dalam fase alfa dituliskan juga V alfa dP1 minus S alfa dt. Yang G beta juga demikian ya. P beta dP1 minus S beta dt. Ya. Sehingga kalau ini dibagi dengan dP1 dt ya. Jadi dikumpulkan P-nya ke sana ya. Maka saudara akan dapatkan dP1 dt itu sama dengan S beta minus L alfa, S alfa per V beta minus V alfa. Ya. Jadi dari persamaan ini bisa dituliskan seperti ini. A ini disebut delta S alfa beta, yang ini delta V alfa beta. Ya. Jadi dP1 dt sama dengan delta S alfa beta per delta V alfa beta. Kemudian hubungan antara H dan S, bahwa delta H itu sama dengan T delta S. Delta H itu sama dengan T delta S. Kalau perubahan itu alfa beta, nggak bisa dituliskan alfa beta. Kalau ini masuk ke persamaan di atasnya, ini menjadi delta H per T ya. Maka muncullah persamaan 671. Yaitu dP1 dt sama dengan delta H alfa beta per T delta V alfa B. Ya. Jadi persamaan 67 inilah, 671 ini yang dikenal dengan persamaan Clapeyron. Ya. Delta P, ada delta P, ada delta H. Oke. Nah, ini umum ya, jadi fasenya umum. Kalau dibuat untuk penguapan, berarti cair uap, saudara bisa lihat ini ya, menjadi LV. Jadi transisi dari liquid ke uap. Liquid L ke uap V. Maka persamaannya ditulis menjadi 672. Ya, dP1 dt sama dengan delta HLV per T delta VLV. Oke. Kemudian delta VLV bisa dituliskan sebagai RT delta Z LV per V1 atau RT per V1 delta Z LV. Ya. Jadi ini perubahan faktor kompresibilitas pada penguapan ya. Tapi ada ZL juga ada ZV. Oke. Ada ZL, ada ZV. Ada VL, ada VV. Sehingga persamaan 672 atau yang di bawahnya ini 672 menjadi 673 ya. Substitusi biasa. Kemudian juga bisa dituliskan seperti 674 D ln P1 D seperti sama dengan delta HLV per R delta ZLV. Ya. Oke, 674. Yang
banyak dipakai itu persamaan 672 ya. Semua ini juga merupakan persamaan Clapeyron ya, untuk penguapan komponen murni. Ya, jadi semuanya ini untuk persamaan Clapeyron. Oke, jadi termasuk yang sebelumnya ini ya, 671. Walaupun bukan penguapan, ini juga termasuk. Yang ini 671 ini umum. Yang ini khusus penguapan. Oke. Ada pertanyaan ini untuk sistem 2 fase. Kemudian di sini karena ada tekanan uapnya, di sini juga diberikan persamaan-persamaan yang terkait dengan tekanan uap. Tekanan uap liquid sebagai fungsi temperatur. Pada perhitungan panas penguapan diperlukan hubungan antara tekanan uap dan temperatur yang diberikan oleh persamaan empiris 675. Ya, AB itu adalah konstanta. Yang paling banyak digunakan ya, itu adalah persamaan Antoine 676. Di situ ada 3 parameter. Ln P1 sama dengan A minus P per P plus C. Ya. Di mana A, B, dan C-nya juga konstanta yang dikenal dengan konstanta Antoine. Sebagian komponen itu ada di bab 10 ya, di tabel 10.1 itu ada ya, ABC-nya. Cuma yang perlu diperhatikan di sini, parameter ABC ini tergantung pada satuan. Sehingga kalau saudara lihat parameter, satuan P maupun temperatur itu harus dilihat satuannya apa ya. Oke, jadi sesuaikan dengan persamaan, karena tiap-tiap referensi atau buku itu beda-beda satuannya ya, ada yang temperaturnya Celsius, ada yang Kelvin. P-nya juga ada yang bar, ada yang kilopascal, ada yang bahkan milimeter Hg gitu ya. Jadi harus dilihat. Sesuaikan dengan kalau mau pakai itu persamaan, sesuaikan dengan satuannya baru dikonversi ya. Oke. Kemudian persamaan yang lain itu persamaan Wagner. Itu merupakan tekanan dan temperatur tereduksi, ya, jadi dalam bentuk PRTR. Jadi di sini ada 4 persamaannya ABCD, konstantanya ada 4 ABCD. Kemudian di situ ada tau, tidak lain adalah tau sama dengan 1 minus T. Ya. Jangan lupa nanti kalau sudah didapat dari persamaan ini, PR-SAT-nya dirubah menjadi P-SAT ya. Yaitu dengan mengalihkan PR dengan PC. Ya. Jadi PR, oh ya sebelumnya saudara jangan lupa persamaan ini masih dalam ln, ya logaritmik. Sehingga P-SAT-nya atau yang di sana tadi di atas ini harus dieksponensialkan dulu ya. Itu kadang-kadang lupa ya, jadi saudara langsung bahwa P-SAT-nya itu adalah ln P-SAT itu sendiri. Jangan lupa di situ ya. Itu yang sering mahasiswa membuat kesalahan di situ. Sama dengan yang bawah ini. Saudara eksponensialkan dulu baru dikalikan PC ya. PC-nya setelah dieksponensialkan. Oke. Nah, kemudian ada lagi persamaan Lee-Kistler ini pakai corresponding state yang omega itu ya. Persamaannya 678. Ya. Ya, keluar lagi PR0 dan PR1 dalam bentuk ln. Jadi ln PR1 fungsi TR, ln PR0 fungsi TR, omega ln PR1 fungsi TR. Masing-masing ini ada di 679, 680. Ini adalah untuk ln PR0 fungsi TR, ln PR1 fungsi TR,
Ya, masuk ke situ, omeganya 681. Jadi Lee Kistler merekomendasikan untuk menghitung dengan persamaan korelasi 681, tidak ngambil di tabel. Ya. Di sini menggunakan temperatur titik didih normal, ya, temperatur didih normal. Artinya pada 1 atmosfer. Ya, jadi PRN-nya ini pada P1 atmosfer. Oke. TRN-nya adalah titik didih normal. Jadi kalau di sini PRN itu adalah P1 atmosfer, P-nya 1 atmosfer, berarti PRN-nya adalah P per PC. Ya. Ya, jadi nanti P per PC-nya adalah satuannya disesuaikan. Ya. Kalau bar dijadikan bar dulu. Oke. Jadi P 1 atmosfer jadikan bar per PC. Itu adalah PRN. Kemudian TRN-nya ya titik didihnya, komponen tadi. Ya. Titik didihnya berapa dibagi TC-nya itu adalah TRN. Masuk di sini. Ya. Ln PRN 0 TRN. Ya. Kemudian harga ini ambil di persamaan 679. Yang ini ambil 6 berapa? 680. Oke. Titik didih. Nah, ini kan ada PRN SAT. Ya. Jadi itu adalah pada 1 atmosfer. Semua N normal-normal itu tekanannya atmosferik. Oke ya, 31. Kemudian jadi itu yang berkaitan dengan tekanan uap ya. Satu lagi di sini adalah sistem 2 fase uap liquid, persamaannya untuk mengetahui berapa fraksi uapnya di dalam campuran uap liquid. Jadi fraksi uap sama fraksi liquid. Persamaannya adalah NV sama dengan NLVL plus NVVP. Ya. Ini adalah merupakan volume total. Kemudian N-nya ini adalah N total. Jadi N secara neraca itu sama dengan NL ditambah NV. NL ditambah NV. Kemudian kalau dibagi dengan N semua ini, maka menjadi fraksi. Ya. P sama dengan XLVL plus XVVP. Ya. Tentunya karena ini fraksi, maka fraksi cair sama fraksi uap jumlahnya 1. Ya. Sehingga kalau XL ini bisa diganti dengan 1 minus XP. Masuk di sini ya. Maka V sama dengan 1 minus XP kali VL ditambah XP kali VV. Ya. Jadi yang P ini semua volume molar atau spesifik. Bisa persatuan mol atau persatuan massa. Kemudian yang XV khusus itu disebut dengan kualitas. Jadi sering dikatakan berapa kualitas timnya, ya kan? Itu berapa fraksi uap yang ada di steam itu. Apa 100%, apa ada liquidnya, apa ada cairannya gitu ya. Itu disebut kualitas. XV ya. Kalau secara umum bisa dituliskan sebagai notasi M. M sama dengan 1 minus XV kali ML plus XV kali MV, ya, 682A. Di mana M-nya bisa untuk properti-properti yang ada, ya, seperti VUHS. Ya, kemudian bentuk lain itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi 82AB itu sama sebetulnya. Oke. Nah, yang terkait dengan ini
saudara bisa lihat contoh 66. Yang 5 ini masalah apa? Penguapan. 5 bisa baca sendiri ya. Itu masalah penguapan tadi. Kemudian 66. Nah ini. Ya. Ini ada steam superheated pada tekanan P1 dan T1. Diekspansi melalui nozzle hingga tekanan keluarannya itu P2. Keluar dari nozzle itu tekanannya P2. Anggap prosesnya reversible dan adiabatis, dan pada keseimbangan, dan bahwa keseimbangan tercapai, tentukan keadaan atau ya keadaan steam pada keluaran nozzle, di mana data-data itu yaitu pada awalnya P1 1000 kPa, ya, kemudian T1-nya 533,15 Kelvin atau 260 derajat Celcius, menjadi setelah keluar nozzle 200 kPa. Ya. Nah, di sini ini main tabel saja, saudara bisa lihat di sini ya. Pada T dan P yang ada, itu saudara bisa lihat H1 dan S1-nya. Yang ditanyakan apa tadi? Tentukan keadaan steam ya pada keluaran. Ya, keadaan dari data-datanya kayak apa ya? Apa ada perubahan entalpi, entropi, ya. Kemudian setelah saudara lihat H1, S1 di sini ya, saudara bisa dari proses reversible adiabatik ya. Reversible itu berarti perubahan entropinya 0, artinya S-nya tidak berubah ya dari keadaan 1 dan keadaan 2. Kemudian pada P2 200 kPa ternyata belum ya. Pada S2 karena sama dengan S1 ya, perubahan entropinya 0 itu sama dengan S1. S2 sama dengan S1, dengan delta S-nya 0. Ini yang kita bisa lihat bandingkan dengan data di tabel steam. Tentunya pada 200 kPa ya. Nah, ternyata entropi steam pada keadaan uap jenuh itu besarnya ini yang di bawah ini, 7,1268. Ya. Kemudian pada liquid jenuh itu 1,53. Nah, sekarang S2 pada keadaan keluaran dari nozzle itu ternyata lebih kecil dari 7,1268. Berarti pada keadaan ini sudah ada steam yang mengembun, jadi menjadi liquid. Paham ya? Karena entropinya lebih kecil. Berarti entropi pada keadaan 200 kPa itu ada di antara entropi liquid jenuh dan entropi uap jenuh. Oke, sehingga perlu dihitung berapa persen sebetulnya yang terembunkan. Ya, persamaannya seperti tadi ini.
Ya, S sama dengan 1 minus XP kali SL plus XP kali SP. Ya. Jadi yang 153, 530 dan 71268 itu diambil dari data tabel STIM. Nah, kemudian di sini kan XP-nya tinggal XP dari persamaan yang tadi ya. Maka XP-nya bisa dihitung. Ternyata sudah ada STIM atau uap yang terkondensasi sebesar 2,84%. Jadi kualitas STIM-nya itu adalah 97,16%. Ya, sehingga ada yang terkondensasi sebesar 2,84%. Nah, dari sini entalpinya tentunya juga tidak bisa saudara langsung ambil di tabel STIM. Penuh ya, ada dua fase. Maka H2-nya juga bisa dihitung berdasarkan persamaan tadi. Ya. Nah, setelah dihitung, sudah lihat di sini, maka entalpi 2-nya itu adalah 2644,2. Ya, kalau jenuhnya itu adalah 2706. Uap jenuhnya ini ada di sini. Nah, ini ya 2706. Tapi yang dihasilkan sekarang 2644,2. Sehingga perubahan entalpinya itu adalah H2 minus H1 sebesar 321 kilojoule per kilogram. Jadi ini penggunaan daripada fraksi uap ya. Sehingga saudara bisa bandingkan dengan di tabel STIM. Oke, ini ada pertanyaan enggak? Untuk kualitas STIM. Perubahan keadaan dari tadi ya, dari tadi uap superheated menjadi uap dengan kualitas 97%. Ya, ada pertanyaan? Nah, sekarang coba. Ya, coba. Karena di sini tidak ada. Saudara, sekarang saya berikan data. Hitung dengan cara sama, ya. Tapi dalam bentuk British. Ya, P1-nya itu coba dicatat. P1-nya adalah 150 PSIA. P1-nya 500 Fahrenheit. Oke, saya ulang. P1-nya 150 PSIA. T1-nya 500 Fahrenheit. Dan P2-nya keluar nozzle 50 PSIA. Oke. Hitung dengan cara yang sama berapa delta H-nya. Silakan nanti siapa yang sudah selesai bisa bantu nge-share ya. Kalau ada pertanyaan, sambil ada pertanyaan silakan. Ya, ajukan. Jadi saya tulis di sini P1 sama dengan 150 ya PSIA. T-nya
500 Fahrenheit. P2 Kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi tinggal saudara lihat tabel ya.